sambil menunggu yang lainnya sampai juga. Telo Boyolali. Ya, monggo langsung pinara aja. Aneka lantelo ada cotot apalagi nih Ono sih Getuk. dirahasiakan ora ya? Artinya sih dirahasiakan perusahaan bumbu terutama. wisata edukasi singkong keju argo telo. Boleh, ada yang sudah ngantuk? Ada di belakang ada pancuran. Nah, kalau mau cuci muka dulu. Soalnya tadi ketika Bu Arti tanya siapa yang dari desa Prima, dia ngangkat ragu-ragu. Saya ini bingung, ini ragu-ragu ngangkat atau belum mandi, gitu kan? Kalau belum mandi kan mungkin ragu. Ini sebelahku Kambon Rayo. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kak Tony, biasa dipanggil Sayang. Kalau di rumah, ya sama istri saya, tapi kan. Nah, hari ini kita mungkin akan sedikit cerita terlebih dahulu tentang Argo Telo, gitu kan. Kita mulai dulu. Argo Telo ini berdiri tahun 2016, baru, nembe 8 tahun. Argo artinya gunung, Telo artinya singkong. Filosofinya adalah kita ingin mempunyai usaha, yaitu usaha singkong ini, dengan tujuan bisa memberikan manfaat, layak memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, layaknya gunung memberikan manfaat kepada alam yang ada di dalamnya. Nah, kakak-kakak semuanya, Argo Telo lahir awal kali gak serta-merta jebret seperti ini. Tahun 2016, ini karena ada fraksi juga kan. Nah, jadi Kak Tony tahun 2014 dulu deh ceritanya. Sempat menjadi caleg, apa caleg? Calon legislatif itu kalau menang, kalau kalah namanya calon delak-delek. Delalah qadarullah kalah, gitu kan? Bukan kalah, maksudnya belum diberikan amanah untuk ke sana. Tapi yang namanya calon legislatif pasti butuh modal banyak ya Pak ya, gitu kan? Akhirnya karena gagal, gitu, karena gagal belum dapat amanah, pasti banyak pengeluaran, banyak hutang yang pasti, gitu kan? Banyak hutang yang pasti. Sampai akhirnya kita memutuskan banyak aset yang akhirnya dijual. Kami mulai usaha tahun 2016 itu dengan modal Rp50.000. Bener mas? Beneran. Waktu itu Rp50.000, Kak Tony belikan 10 kilo singkong. Harganya Rp30.000. Sama minyak, gula, gas, minyak dapurnya sendiri, gitu kan. Dari 10 kilo singkong itu menjadi 10 pack singkong. Hari pertama jualan, dulu jualannya WA masih belum, sudah ada yang punya WA tapi nggak kayak sekarang. Dulu masih jualannya keliling pakai sepeda motor, kadang ngasong, jadi naik turun bis, gitu kan. Sampai istri Kak Tony. Awal kali jualan, hari pertama 10 pack singkong ini nggak ada yang laku. Hari kedua sudah ada yang laku? Belum. Hari ketiga laku 3. Hari keempat nggak ada yang laku lagi. 10 pack singkong ini baru laku di hari ke-7, habis. Nah, dari 10 pack singkong, alhamdulillah ya, pastinya berkat doa dan restu orang tua. Di sini ada orang tua saya, ibu saya. Ibu saya ini dadah dulu ibu. Tadi yang ngajari kakak-kakak juga, gitu kan. Dari 10 kilo singkong, sekarang Argo Telo memproduksi perharinya 1,5 sampai 2 ton singkong. Nah, dari Rp50.000, sekarang omsetnya Argo Telo per tahunnya sudah mencapai 4M dari jualan singkong. Berpamer, maksudnya saya hanya memberikan inspirasi kepada kakak-kakak semua yang sedang pinky-pinky saat ini, biar oh iya saya ketahui saya bisa mengakai. Artinya ketika kakak-kakak berasumsi ketika kita mau mempunyai usaha, modal pasti butuh,
Tapi yang pasti adalah modal yang paling utama adalah niat. Yang kedua adalah tawadu dan tawakal kepada siapa? Kepada Gusti, gitu kan. Apalagi sekarang ada rawuh dari fraksi dari dewan, ada kelurahan yang bisa memfasilitasi kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Nah, mulai dari 2016, mulai 2016, Kak Tony 2018, saat itu ngobrol sama istri. Ya, kadang manggilnya sayang, kadang bi gitu kan. Kita kalau gini-gini terus, selamanya akan gini-gini tok. Artinya jualannya, cara jualannya ya keliling, yang ngasong, ya cuma buka toko, cuma gini tok. Selamanya akan gini-gini tok, nggak ada kemajuan. Kita harus merubah. Apa sih yang harus dirubah waktu itu? Media sosial. Semuanya di sini kaguan HP, kaguan WA. Artinya di WA itu minimal ada berapa? 100 kontak, 50 kontak. Itu adalah modal kita, calon customer kita, calon pelanggan kita. Itu dulu. Di 2018 kami memberanikan diri untuk merekrutmen tenaga ahli dia kayak DPRD, kayak anggota dewan, staf ahli yang benar-benar dia fokus di media sosial, di outbound, di segala macamnya. Nah, dari situ Omela berkembang. Argotelo yang awalnya tentang kuliner singkong, saat ini lebih banyak dikenalnya adalah sebagai fasilitator di provinsi maupun di kementerian. Jadi kami kemarin juga baru pulang dari Kebumen, di sana 5 hari. Di sana kita mengembangkan desa tertinggal. Apa aja yang kita ajarkan di sana? Mulai dari pengembangan desa wisatanya, mulai dari kuliner-kulinernya, apa yang harus kita olah agar sesuai dengan standar higienitasnya, agar oleh-oleh ini bisa menjadi makanan ini bisa menjadi oleh-oleh khas. Misal tadi Mas Bagas sedang memberikan di desa Sumberdadi, apa tadi? Sumberdadi sudah kagungan jamur, betul. Jamur Panu ada surat? Enggak. Sudah ada rumah jamurnya, maksudnya rumah produksinya sudah kagungan di sana. Belum apa sudah? Ada, tapi belum. Ya apa-apa. Kakak-kakak semuanya, ketika sudah punya produksi jamur, artinya ini sudah punya modal terlebih dahulu. Tinggal diolahnya. Jamur ini diapakan di sana? Di crispy, diapakan? Dipepes, apalagi? Di sate. Ada wisata edukasinya? Belum ada. Setelah dari sini harus ada. Karena itu sekarang menjadi salah satu, bisa menjadi sumber kekayaan dan sumber pendapatan dari sumber tadi. Kenapa? Di sekolahan, di sekolah-sekolah sekarang ada yang namanya P5, pembelajaran kewirausahaan. Nek meh sinau Sleman ning ndi? Sumberdadi. Ora sado-ado tekan Solo Pigo. Kecuali ning Argotelo. Wis. Kenapa? Nanti teman-teman wirausaha, teman-teman yang pengen belajar, anak-anak sekolah bisa belajar bikin pepes, bisa belajar bikin sate, bikin jamur, keripiknya. Itu menjadi hal kunci dulu. Nah, kalau sudah belajar ke Sumberdadi, ada pembelajarannya. Atau mboten? Bayar mboten? Bayar. Sudah pasti dapat uang, gitu kan? Pepes yang tadi, pepes yang begini, gini pindah Bu, pepes jamur 2.000, 3.000. Ya paling mahal aja deh, berapa? 5.000 paling mahal. Oke, Kak Tony pengen nantinya setelah dari sini pepes ini jualnya menjadi 25.000. Caranya gimana? Nanti Kak Tony akan caranya gimana akan Kak Tony sampaikan. Kakak-kakak semuanya, Kak Bintang, Kak Sunan mungkin yang gemblong-gemblong bisa habis ini akan dibagikan gitu. Oke, Kak Tony mau sedikit cerita. Kak Tony dulu pernah mengajar ke Australia National University, mahasiswa-mahasiswa Australia yang belajar bahasa Indonesia. Suatu hari mereka kunjungan ke sini. Mereka melihat
onde, tak kami suguhkan onde-onde, ngetos onde-onde. Bule, ini Jogja biasanya nggak asing dengannya nama bule gitu kan. Bule kalau melihat makanan biasanya diapakan dulu? Diambil, betul, dicium terlebih dahulu. Tapi bule ini beda. Yang dari Australia, ketika kita suguhkan onde-onde, dia nggak dicium dulu. Belum dicicip, dilihat. Nah, betul. Gimana cara menempelkannya? Pirang jam. Akhirnya yang jadi adalah menjadi sebuah ide. Onde-onde 2 plus wijen plus pinset dijual dengan harga Rp50.000. 2 jam pembelajaran isinya ngapusi bule. Tak kayak pinset kalau tempel siji-siji wijen. Begitu juga dengan pepes jamur. Pepesnya boleh 5.000. Tapi ketika ada siswa datang, nanti kakak-kakak juga akan mengalami hal yang sama. Dicepaki godong pisang itu ya. Godong gedangnya, jamure, kagum apa-apa. Nggih, kagum apa. Piye carane iku dadi Rp20.000. Ibu rasa dada tandang gawe, setandang gawe beasiswa. Tapi itu menjadi paket. Tapi kita juga harus bisa berinovasi, berkreasi. Caranya ngedikan juga akan kita perbaiki dari desa nanti akan bukan mung ya wis kuwi PPS digawe, carane ngene. Akan kita menjadikan sesuatu yang unik. Kakak-kakak boleh dibantu untuk membagikan gemblongnya. Oke, untuk membuka lebih luasnya, bagaimana kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Hari ini kita akan cooking class 2 macam. Yang pertama gemblong lumer. Yang kedua adalah singkong fla. Nanti kalau singkong fla bisa praktek langsung. Kalau yang gemblong lumer ini saya ingin membuka wawasan ke teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Bagaimana pepes, bagaimana jamur, bagaimana sate jamur, keripik jamur bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat. Kenapa nggih? Sip. Nah, di Sleman, di Sumberjadi ada singkong juga? Ada. Ada kompetisi, ada lomba. Semuanya punya HP, ngasih HP. Kita mau Google review. Nanti kakak-kakak bisa klik di Google, cari Argotelo singkong keju. Bisa ngasih bintang dan komennya. Akan kita pilih 3 komen terkece dan terkeren untuk mendapatkan hadiah dari sini. Nah, atau itu sekarang kita sudah pakai mesin, dulu juga belum punya. Kita juga dulu masih di ngagem numpang ngata niko. Nah, berkali-kali. Nah, ini sudah keluar, tapi ini masih belum bisa digunakan. Masih ya, bisa Bu, langsung lanjut. Nah, ini harus dimasukkan lagi, diputar lagi 2-3 kali. Kak Diva, mana Kak Diva? Kakak-kakak nanti bisa punya mesin seperti ini, oh Mas, aku kok pengen ngolah singkong ya, kan misal dari kelurahan atau dari dewan bisa mengadakan seperti ini. Hati-hati tangan jangan sampai masuk ke dalam pengolahan seperti ini, karena nanti keluarnya bukan lagi singkong, ini bakso menungso. Pas tadi kakak-kakak. Nah, itu nanti biar didorong. Masa berhenti. Saya dibuka dulu. Mana singkongmu? Ini singkongku. Nah, itu satu dulu. Mana jamurmu? Nah, mungkin hal kayak gitu mungkin cuma buat seru-seruan, tapi itu bisa buat nambah nilai tambah. Kakak-kakak udah pegang gemblongnya. Sini kurang, Pak. Sini nggak dikasih. Oh, belum dikasih. Kakak, sini belum dapat kakak. Kakak sunat, kakak sini masih kurang 3. Masih kurang 3. Ini dulu. Cetakannya mana cetak?
1.500 gitu kan. Nah, kayak gini bisa kita jual dengan harga lebih dengan cara tadi. Mana gemblongnya? Wes, cakep. Yuk, adik-adik semuanya, kita mudah-mudahan ini jadi adik-adik TK gitu kan, boleh kan? Adik-adik semuanya, kakak-kakak semuanya, gemblongnya diangkat semuanya. Oke, kalau sudah, kita mau picit-picit gemblongnya, biar nanti ketika didorong dia meledos. Ada edukasinya, biar didorong dia meledos. Tapi kita bikin seru-seruan. Yuk, picit-picit, picit, picit-picit, picit, 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 picit. Itu edukasi yang kedua. Kita cuma bikin seru-seruan. Aslinya jangan dipicit-picit bukan? Enggak, cuma diulangi biasa gitu kan. Jangan mungkin apa? Iris, hal kayak gitu yang bisa kakak-kakak jual nanti ke depannya. Oke, itu bisa menjadi salah satu desa wisata depannya. Kami belajar dari, kalau desa wisata di Jogja, kami belajar dari Rejo Winangun. Oke, semuanya kalau sudah dipicit-picit, taruh gemblong ini di tangan kiri Anda. Kakak-kakak semuanya yang pagi ini masih sebel sama suaminya, curhat ini. kita lampiaskan amarah kita. Siap? Kepalkan tangan kanan Anda. Bayangin ke bojomu. Oke. Oke, itu kakaknya atau nanti tekan video kan. Ini genggam gue tuh soalnya kan. Oke. Nganggo perasaan nih kan Tommy. Kan suami Anda kan. Kalau Kak Tony bilang salam dari Agro semuanya telo. Ya. Salam dari Agro telo. Yes. Sekali lagi, salam dari Agro telo. Yes. Aslinya gawe ini ngaten boten? Boten. Ngaten biasa. Biar pepesnya itu tadi bisa jadi 25.000. Biar gemblongnya bisa jadi 50.000. Ya caranya. Oke, kakak-kakak semuanya di sembeng istilahnya. Dilebarkan sampai sedikit lebih tipis. Kakak-kakak semuanya itu ada 2 adonan. Kalau kakak-kakak calon pengusaha bisa menjadi 3 sampai 4 gemblong nantinya. Sampai sedikit lebih tipis. Kalau sudah ini cetakannya ditaruh di atas cetakan. Sudah di atas cetakan. Kalau sudah bisa diisi keju dan coklatnya atau dicampur coklat dan kejunya seperti itu. Itu bisa jadi 3. Jadi tinggal dikasih 1,5 sendok. Nah, uniknya di Agro Telo ini dari kuliner singkong akhirnya bisa menjadi wisata edukasi yang melibatkan teman-teman yang ada di sini dari unsur karang tahunan, dari unsur pondok pesantren segala macam. Kita ada 7 unsur yang dilibatkan di Agro Telo. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah di sini aja kayak ini dulu. Boleh. Oke, kalau sudah dipegang telinganya. Jewer. Telinga cetakannya bukan telinganya Anda. Telinga cetakannya terus kita tutup pelan-pelan. Tutupnya tutup pelan-pelan, boten mungkin buang waktu mawon. Itu cepat gakin supaya durasinya. Pelan-pelan ya adik-adiknya. Kalau sudah gimana? Kita tekan-tekan sambil kita gemes-gemes. Kalau sudah ini ada kumisnya diambil ya. Mana kumismu? Kumisnya bisa digabungkan dengan adonan yang lainnya nanti untuk jadi lagi. Sudah, kalau sudah kita buka pelan-pelan.
Itu pelan-pelan boten. Sudah dibuka. Sambut sudah jadi? Ya. Tinggal teruskan lagi. Nah, kakak-kakak, karena ini buku, karena ini belum buku, dia cuma tahan sampai nanti jam 10 malam. Kalau sudah buku dia bisa tahan 24 jam. Oke, ini dari videografer minta untuk video, jadi sama hasilnya jadinya diperlihatkan ke atas terlebih dahulu sambil digoyang-goyangkan. Goyang-goyang hasil jadinya. Satu doang. Cek. Cakep untuk pembuatan singkong fly. Kalau Bu Afi kayaknya belum pernah nih singkong fly Bu Afi ya. Oh, udah pernah juga. Iya Ibu Afi, Masya Allah. Oke, bisa dilanjutkan. Sudah punya gambaran untuk kegiatan di desa seperti apa? Di kelurahan seperti apa? Akan banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana bisa menjual paket wisatanya, misal. Nah, yang dinas dari kelurahan, dari kecamatan ngajakin kakak-kakak untuk bazar, pameran segala macam. Style-nya dipercantik, diayoke, dikasih taplak, dikasih bunga. Karena mungkin Anda belum tahu hari itu Anda akan ketemu dengan siapa. Mungkin orang yang lewat ke stand-nya jenengan, depan stand-nya jenengan, belum tentu beli pepesnya jenengan saat itu juga. Tapi mergo sing dodol ya minimal rada ayu kan boten napa-napa kan. Nah iya. Boten Bu. Tapi stand-nya yang penting cantik. Dia akan mampir juga, jadi stand-nya kok unik apa tuh ini jamure, ditaplaki, dikasih janur-janur. Dia akan mampir melihat. Dilihat, oh pepes jamur. Dia mungkin dia akan butuh saat itu juga. Tapi suatu saat ketika ada kunjungan, kok dia butuh pepes jamur, bisa jadi akan montak. Jadi punya kakak-kakak semuanya. Sudah jadi. Amung tipis-tipis Bu. Jadi kita omong medit. Oh iya, sudah dalam. Oh isinya sempat. Betul, isinya kurang. Jadi memang saya isinya kurang. Oke, sudah jadi semuanya Kak? Dan jalan-jalan. Nah, yang ketiga adalah nanti ketika kakak-kakak sudah mulai punya produk lagi, biasanya ditawarkan lewat status WA, betul enggak? Kalau punya foto yang bagus, bisa download dari Google. Kalau nggak punya foto yang bagus, tapi kalau mau mencoba foto pakai fotonya sendiri, ini katanya tampilkan karena cukup harus cepat. Fotonya harus diperhatikan. Ketika fotonya jangan sudah fotonya cantik, jebul bunyinya kumbahan. Pengennya ibu-ibu nih. Kalau enggak foto makanan biasanya fotonya di lantai. Pengennya ibu-ibu ini foto di lantai, jangan sekalipun foto makanan di lantai. Kalau mau foto di rumput sekalian atau di pasir sekalian nggak apa-apa, karena alasannya untuk estetik. Tapi kalau di lantai, orang yang melihat iki dodolane higienitas, higien apa mboten, persian apa mboten, akan jadi pertanyaan. Itu nggih. Oke, sudah? Oke. Kalau yang sudah jadi, ada yang jadi 5, ngalahin Bu Alfi. Oh, 3. Berapa? Mana 5?
Oh iya, 5 ini buat ini sudah 5 ini. 3, 4, 6. Kakak-kakak nanti ketika sampai rumah paling eco itu nanti gorengnya kalau sudah kondisi freezer, sudah kondisi beku. Kalau masih baru kayak gini digoreng bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya hasilnya untuk kepek-kepek. Kalau enggak nanti ngomes minyak, bisa itu ngomes. Oke kakak-kakak semuanya, hasilnya ini boleh dibawa pulang, bisa disimpan di tas. Selanjutnya kita akan belajar membuat singkong fla yang ada di bawah sana. Monggo untuk bisa belajar singkong fla. Karena atau singkong fla, karena Salatiga ini singkong sudah menjadi makanan khas Salatiga yang sudah terdaftarkan di UNESCO. Bahkan di tahun 2021 dan 2023 kami mengikuti lomba gastronomi tingkat dunia yang diangkat adalah singkong. Jadi kita beralih yang tadinya singkong Thailand harus dengan kata singkong fla seperti itu. Monggo kami persilakan untuk kakak-kakak bisa belajar untuk pembuatan singkong fla biar nanti ketika di rumah atau di kelurahan Dewan Punya Hajat bisa membuatnya.